الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah menggunakan kitab-kitab ulama terdahulu tanpa melihat lagi Al-Quran dan Sunnah Nabi termasuk menjadikan orang alim sebagai Tuhan selain Allah dan juga menjadikan zikir-zikir karangannya sebagai bacaan-bacaannya? Kalau memang kitab-kitab ulama itu menjelaskan tentang ayat-ayat Allah, menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah, ya memang kita untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, salah satu cara adalah dengan melihat, membaca kitab-kitab ulama. Kenapa? Karena Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Begitu pula hadis, Nabi kita orang Arab. Tanpa kita melihat kitab-kitab para ulama terdahulu, maka rasa-rasanya untuk bisa memahami Al-Quran tanpa melihat keterangan-keterangan penjelasan para ulama. Ini ulama itu yang dimaksud ulama adalah yang warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka para ulama yang benar-benar sebagai pewaris para nabi, beliau-beliau akan menjelaskan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul. Tidak dirubah-rubah maknanya, tidak dirubah, tidak diubah dengan tangan-tangan beliau-beliau sendiri. Wong ini para ulama yang pewaris para nabi. Nah, kalau kitab-kitab itu menjelaskan tentang ayat Allah, tentang hadis Nabi tanpa ada pergeseran makna, tanpa ada perubahan makna, ya memang sudah seharusnya kita melihat kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab tafsir, dengan melihat kitab-kitab tafsir, mempelajari kitab-kitab tafsir, kita akan semakin paham apa yang dimaksud oleh satu ayat itu. Dengan mempelajari kitab-kitab hadis, kita akan semakin paham kandungan yang dikehendaki oleh Rasulullah dari makna sebuah sabda beliau. Tanpa melihat itu, kita tidak akan bisa paham. Makanya kan di MTA ini kan kita mempelajari kitab-kitab tafsir yang ada, bukan menafsirkan sendiri, tetapi mempelajari kitab-kitab tafsir yang ada. Nah, karena mempelajari kitab-kitab tafsir yang ada, berarti kita juga membuka, membaca, menelaah dan lain sebagainya. Berarti juga membuka kitab-kitab para ulama. Wong kita sedang mempelajari, bukan sedang menafsirkan sendiri. Tanpa melihat itu semua, dari mana kita bisa memahami? Semakin membuka kitab tafsir, membuka kitab hadis, membuka penjelasan-penjelasan para ulama yang pewaris para nabi, maka semakin paham kita akan petunjuk agama ini. Nah, kalau memang kitab itu menjelaskan wahyu, menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, bukan berdasar subjektivitas, ya memang sudah seharusnya kita melihat untuk lebih memahami. Karena kita tidak hidup semasa dengan Nabi. Kalau dulu para sahabat itu ditunggui oleh Nabi, sehingga langsung diberi pengajaran dan pelajaran oleh Nabi. Nah, kita ini hidup jauh sekali dengan masa kenabian.
Tanpa melihat kitab-kitab para ulama, kita tidak akan bisa memahami apa yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Allah dalam sebuah ayatnya. Begitu pula yang dikehendaki oleh Rasulullah. Bukankah untuk memahami satu ayat, kita juga membuka, mempelajari kitab-kitab tafsir? Bukankah untuk memahami satu hadis, kita juga membuka kitab-kitab hadis, syarah-syarah hadis yang menjelaskan hadis, sehingga kita juga membuka. Kecuali kalau memang ada kitab-kitab yang memang di situ isinya penjelasan, meski menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, namun ada kepentingan tertentu, lah itu yang tidak dibetulkan, tidak dibenarkan.